Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai tema Aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum berlanjut pada materi, alangkah baiknya jika kita awali pembelajaran ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi Aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berkaitan dengan Asmaul Husna. Dalam pembelajaran ini, kita akan membahas mengenai pengertian Asmaul Husna, dalil-dalil Asmaul Husna, dan beberapa asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu Al-Asma'u dan Al-Husna. Al-Asma'u berarti nama-nama, dan Al-Husna berarti baik atau indah. Jadi, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti keagungannya. Kata Asmaul Husna ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Toha ayat 8. Yang kedua yaitu dalil tentang Asmaul Husna. Dalil tentang Asmaul Husna ini ada dua. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Yang kedua, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut, dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama. Jadi Allah memiliki 99 nama, tetapi yang akan kita bahas pada kesempatan ini hanya 7 asma. Di antaranya yang pertama ada Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Ad, dan Al-Akhir. Untuk yang pertama yaitu Al-Karim. Secara bahasa, Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Dapat pula dimaknai sebagai zat yang sangat banyak memiliki kebaikan, maha pemurah, pemberi nikmat dan keutamaan, baik ketika diminta maupun tidak. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Infitor ayat 6. Al-Karim dimaknai maha pemberi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi, tidak pernah terhenti pemberiannya. Manusia tidak boleh berputus asa dari kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika miskin dalam harta, karena kedermawanannya tidak hanya dari harta yang dititipkan, melainkan meliputi segala hal. Manusia yang berharta dan dermawan hendaklah tidak sombong jika telah memiliki sifat dermawan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai kesombongan. Yang kedua yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata amina yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min artinya Dia maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan begitu, hati manusia menjadi tenang. Kehidupan ini penuh dengan berbagai permasalahan, tantangan, dan cobaan. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rasa aman dalam hati, niscaya kita akan senantiasa gelisah, takut, dan cemas. Hal ini
sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-An'am ayat 82. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min artinya bahwa seorang yang beriman harus menjadikan orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Yang ketiga, Al-Wakil. Kata Al-Wakil mengandung makna Maha mewakili atau pemelihara, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Az-Zumar ayat 62. Dengan demikian, orang yang mempercayakan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memiliki kepastian bahwa semua akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Hal itu hanya dapat dilakukan oleh hamba yang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, Maha Pengasih adalah satu-satunya yang dapat dipercaya oleh para hambanya. Yang keempat adalah Al-Matin. Al-Matin artinya Maha Kukuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Maha Kukuh dalam kekuatan-kekuatannya. Oleh karena itu, sifat Al-Matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Dengan begitu, kekukuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki rahmat dan azab terbukti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Tidak ada apapun yang dapat menghalangi rahmat ini untuk tiba kepada sasarannya. Demikian juga tidak ada kekuatan yang dapat mencegah pembalasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 58. Asma Allah yang kelima yaitu Al-Jami'. Secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan atau menghimpun, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Penghimpunan ini ada berbagai macam bentuknya. Di antaranya adalah mengumpulkan seluruh makhluk yang beraneka ragam, termasuk manusia dan lain-lainnya, di permukaan bumi ini dan kemudian mengumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 9. Selanjutnya Al-Adl. Al-Adlu artinya maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas, sehingga tidak mungkin keputusan-keputusannya itu salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 115. Allah Subhanahu wa Ta'ala dinamai Al-Adl karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sempurna. Dengan demikian, semua yang diciptakan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan keadilan yang sempurna. Hanya saja, banyak di antara kita yang tidak menyadari atau tidak mampu menangkap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang menimpa makhluknya. Karena itu, sebelum menilai sesuatu itu adil atau tidak, kita harus dapat memperhatikan dan mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus yang akan dinilai. Yang terakhir adalah Al-Akhir, artinya yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia maha kekal tatkala semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti halnya kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya.
Surga adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dengan ketentuan, kehendak, dan perintahnya. Nama Al-Akhir ini disebutkan dalam firman-Nya Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Orang yang mengesahkan Al-Akhir akan selalu merasa membutuhkan Rabb-Nya. Ia akan selalu mendasarkan apa yang diperbuatnya kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya. Karena ia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik segala kehendak, hati, dan niat. Setelah kita mempelajari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat-sifatnya dalam Asmaul Husna tersebut, sebagai orang yang beriman kita wajib merealisasikannya agar memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Perilaku yang mencerminkan sikap memahami Asmaul Husna tergambar dalam aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, menjadi orang yang dermawan. Yang kedua, menjadi orang yang jujur dan dapat memberikan rasa aman. Yang ketiga, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menjadi pribadi yang kuat dan teguh pendirian. Yang kelima, berkarakter pemimpin. Yang keenam, berlaku adil. Dan yang ketujuh, menjadi orang yang bertakwa. Demikian pembahasan Aku Selalu Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.